dari pemerintah itu dua macam kan. Kalau BSU guru non formal, berarti dia bekerja di dunia pendidikan secara formal tidak diakui sebagai guru. Dia dapat 300.000 per bulan kali 2, berarti cuma dapatnya 600.000. Nah, sementara guru yang diakui secara formal, Dapodik, Emis, itu mendapatkan bantuan dana sama 300.000 per bulan, tetapi dikalikan 7 bulan. Jadi besarannya tetap 300.000 sebetulnya. Cuman bedanya ini dirapel 7 bulan, maka dapatnya 2,1 juta, dipotong pajak jadi 1,9. Ini besarannya masih terlalu kecil, dan ini yang kami protes. Kalau guru honorer dibantu hanya 300.000, berarti status guru ini diduafakan gitu. Mohon maaf ini ya, benar-benar dia. Jadi selevel dengan yang tidak bekerja, selevel yang pengangguran, selevel yang mendapatkan bantuan miskin ekstrim dan lain sebagainya. Jadi belum sampai ke level profesi, belum sampai ke level tadi. Nah, jadi itu beberapa simulasi yang saya pikir sudah dilakukan oleh kami P2G. Lalu sambil menjawab ini kali ya pertanyaan-pertanyaan inti yang sempat ditulis oleh badan analis. Yang pertama adalah dari alokasi. Kami kira kalau dilihat dari alokasi, kalau 20% itu murni untuk pendidikan, karena setelah kami lihat-lihat, MBG ini adalah fungsinya kesejahteraan sosial. Saya membaca dokumen World Bank misalkan dari 8 definisi MBG, memang dia ikut ke dalam school meals, tapi kategori membantu pembelajaran. Jadi di sekolah ada makanan itu untuk bantu belajar. Tapi fungsinya fungsi kesejahteraan sosial, tidak bisa masuk ke fungsi pendidikan. Nah, ya saya tahu ini dari sana sudah sepaket, tapi kemudian kalau itu dimaksimalkan, tentu gaji guru masih bisa. Yang kedua, koordinasi saya kira sudah jelas. Koordinasi pusat dan daerah ini bermasalah, sangat bermasalah. Dari level data sampai level pertemuan mereka tuh tidak menghasilkan hal yang sangat baik. Iya, tidak bersinergi, tidak harmonis. Yang ketiga, bagaimana perhatiannya sangat kurang, tidak masuk dalam data di pusat maupun di daerah karena hanya diakui di level kepala sekolah, apalagi madrasah. Itu perbedaannya. Lalu kami memang sering ditanya ya oleh berbagai media juga termasuk bagaimana rencana pemerintah soal pemusatan guru oleh pusat atau resentralisasi. Kami cenderung setuju. Kami dari P2P cenderung setuju karena salah satu persoalannya itu adalah di daerah itu seringkali guru itu menjadi alat politik. Lalu kemudian uangnya sebetulnya dari pusat, cuman parkir dulu ke daerah lalu kemudian ke gurunya. Itu menghambat menurut kami secara karir dan kesejahteraan. Kami lebih cenderung setuju guru dipusatkan, meskipun sebagai catatan guru madrasah itu terpusat, tapi tidak lebih sejahtera daripada guru-guru di bawah lingkungan Kemendikbud. Jadi kami setuju resentralisasi dengan catatan. Lalu kemudian kendala kesejahteraan guru, kendalanya sangat banyak dan berjenjang. Jadi kalau ditanya soal transparansi, sudah mendengarkan tadi ya, sangat tidak transparan. Lalu kemudian informasinya kurang. Lalu karena status mereka tidak jelas, maka mereka juga tidak dianggap dan definisinya itu sangat tidak jelas. Makanya kemudian kami dari P2P juga kami merasa ada siklus yang menurut kami berbahaya kalau dilanjutkan. Misalkan begini teman-teman, setiap ada pengangkatan guru ASN, misalkan skema P3K, itu ada korban, nanti korbannya bikin forum seperti ini gitu ya. Nah, forum P1